kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Yap, benar sekali Kak Angel. Walaupun kita bertemu lagi dalam ibadah online kali ini, tapi kita berharap semua teman-teman terus memiliki sukacita yang luar biasa untuk mengikuti ibadah online 3G Teens kali ini. Dan kita harus semangat karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Nah teman-teman semua, mari semuanya kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik semua kita datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita adik-adik. Mari bersama-sama dengan sungguh kita datang kepada Tuhan. Bersyukur sebab setiap musim Dia Allah yang setia bersama dengan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari lebih sungguh semuanya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari mengangkat tangan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita, bersama-sama menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang setia, yang selalu melindungi kita di setiap musim hidup kita adik-adik. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik, Engkau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan sungguh kita menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari dengan sungguh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari semuanya terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari semuanya kita lipat tangan kita, tutup mata kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah menyertai kami. Kami sekarang akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati setiap kami Tuhan. Engkau berbicara di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, menjadikan kami dewasa, kuat, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar anak-anak teens dimanapun kalian berada? Pak Andri senang sekali bisa berjumpa walaupun secara online dalam ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Lukas 1 ayat 57 sampai ayat yang ke-66. Pak Andri bacakan buat kita dua ayat yang menjadi landasan cerita firman Tuhan buat kita hari ini. Lukas 1 ayat 57 dan 58 Pak Andri bacakan buat kita. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Nah, anak-anak di rumah, bahwa kelahiran seseorang di dalam keluarga kita, kehadiran jiwa baru di tengah-tengah keluarga kita pasti membawa sukacita, pasti membawa suasana yang begitu dengan gembira, penuh dengan sukacita. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elisabet, karena di tengah-tengah keluarga mereka hadir seorang bayi yang memberi mereka penuh dengan sukacita. Bahkan tetangga-tetangga di sekeliling mereka begitu bersukacita menyambut kedatangan, menyambut kelahiran jiwa baru, seorang bayi, anak laki-laki di tengah-tengah keluarga mereka. Jadi setiap ada kelahiran, ada kehadiran jiwa baru di tengah-tengah keluarga kita, pasti kita bersukacita dan bergembira. Nah, Pak Andri mau bawa kita untuk mari kita mundur sebentar. Apa yang terjadi setahun yang lalu sebelum peristiwa kelahiran ini? Nah, di sana diceritakan juga masih ada di Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ini berbicara tentang Zakaria dan Elisabet. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, apa yang terjadi bahwa
mereka melewati keadaan situasi tidak seperti yang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bahwa mereka penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Mereka pernah mengalami situasi di mana mereka menanti kehadiran seorang anak di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak kunjung tiba, kunjung dapati. Dan dikatakan bahwa karena Elisabet mandul dan mereka sudah lanjut usia. Nah, anak-anak di rumah, bahwa apa yang terjadi bertahun-tahun yang sedang mereka alami, tapi Tuhan bisa mengubahnya dengan begitu luar biasa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dalam pelajaran firman Tuhan hari ini anak-anak, bahwa selama kita berada di dalam Tuhan, kita memeluk kasih karunia Tuhan, tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, bahwa selalu ada harapan untuk hal-hal besar terjadi di hidup kita. Demikian juga Zakaria dan Elisabet, walaupun Elisabet mandul, Zakaria dan Elisabet sudah lanjut usia, artinya sudah tidak bisa memiliki keturunan, tetapi karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang besar, Tuhan menghadirkan seorang anak bernama Yohanes di tengah-tengah keluarga mereka, dan keluarga mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sorak-sorai karena Tuhan membela mereka. Oleh karena itu anak-anak, jangan berhenti berharap. Selama engkau berjalan bersama Tuhan, selama engkau berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, selama engkau mengasihi dan mencintai Tuhan, Tuhan pasti menyediakan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang melebihi, hal-hal yang melampaui apa yang bisa engkau bayangkan, yang bisa engkau minta. Demikian juga yang terjadi kepada Zakaria dan Elisabet. Mereka sudah berhenti untuk berharap memperoleh anak, tapi Tuhan memberi mereka anak. Bahkan di situ dikatakan Elisabet melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, kalau sebagai orang Yahudi, anak laki-laki menjadi anak-anak kebanggaan, anak laki-laki menjadi kehormatan di tengah-tengah keluarga mereka. Nah, apa yang kita mau pelajari di poin yang pertama tadi, bahwa berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, selalu ada hal-hal besar. Tuhan menyediakan hal-hal yang melampaui, hal-hal yang melebihi apa yang bisa kita bayangkan dan kita minta. Itu pun yang terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Nah, menarik bahwa apa yang didapati oleh Zakaria dan Elisabet didapati waktu Zakaria sedang melakukan tugas pelayanan seorang imam di Bait Allah. Jadi walaupun mereka bertahun-tahun belum dikaruniai anak, tidak menjadi penghalang bagi Zakaria untuk setia melayani Tuhan, setia untuk mengasihi Tuhan, setia untuk melakukan tugas-tugas pelayanan di Bait Allah. Nah, anak-anak di rumah, poin kedua yang bisa kita pelajari, bahwa di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan kita terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan, bahwa Tuhan sedang menyediakan hal-hal besar bagi kita. Nah, Zakaria tidak tahu, Zakaria tidak menyadari, dia hanya belajar taat, belajar setia melakukan tugas pelayanannya di Bait Allah. Tetapi waktu tugasnya dijalankan, tiba-tiba dia berjumpa dengan malaikat Gabriel, dan malaikat Gabriel menyatakan, memberitahu bahwa Tuhan sudah menjawab doanya. Nah, anak-anak di rumah, poin kedua yang bisa kita pelajari, engkau setia, taat melakukan tugas pekerjaan pelayananmu, kesetiaanmu mencari Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Di dalam kesetiaan, di dalam ketaatanmu terhadap firman Tuhan, tanpa kita sadari, kita sedang ada di dalam jawaban doa yang Tuhan sedang sediakan bagi setiap kita yang sedang meminta apapun itu kepada Tuhan. Jadi di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan, Allah sedang menyediakan jawaban-jawaban doa yang luar biasa
dan itu bisa menghadirkan sukacita, bisa menghadirkan damai sejahtera, bisa menghadirkan kegembiraan di tengah-tengah kita waktu kita memperoleh jawaban doa kita. Nah, anak-anak di rumah, jadi dari pelajaran kisah Yohanes Pembaptis ini kita belajar bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, selalu mungkin. Yang kedua, Tuhan bekerja di dalam kesetiaan dan di dalam ketaatan. Waktu kita belajar setia, waktu kita taat melakukan tugas dan tanggung jawab kita, Allah sedang bekerja memberi jawaban doa bagi kita. Sehingga waktu kita memperoleh jawaban doa, ada sukacita, ada damai, ada sorak-sorai yang terjadi bagi kita dan juga bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya perenungan firman Tuhan hari ini memberkati kita untuk tetap belajar setia dan taat terhadap setiap perintah firman Tuhan. Oke, anak-anak di rumah, mari semua tutup matanya, kita berdoa mensyukuri buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Tuhan Yesus menolong kami belajar dari pribadi Zakaria dan Elisabeth. Mereka selalu berjalan di dalam perintah firman-Mu Bapa. Mereka orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang setia. Di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan mereka melihat jawaban doa yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Dan ini mengajarkan kepada kami bahwa waktu kami berjalan bersama Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan hal-hal besar, Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa selama kami belajar percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah di dalam nama Yesus. Tuhan, beri mereka kesetiaan, beri mereka ketaatan, melakukan tugas, melakukan tanggung jawab, melakukan setiap perintah firman Tuhan dengan taat, dengan setia. Karena tanpa mereka sadari di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan mereka, ada jawaban doa yang Tuhan nyatakan. Dan itu memberi damai, itu memberi sukacita, itu memberi sorak-sorai bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi semua orang yang kami kasihi. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan buat bagi kami. Dan oleh karena itu Tuhan, sebagai wujud syukur kami akan memberikan persembahan syukur kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan syukur kami beri karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, anak-anak dapat mengumpulkan persembahan, nanti diberikan kepada orang tua akan membawanya ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tiba saatnya kita akan berdoa bersyafaat. Mari semua tutup matanya, kita bersama-sama berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu dan tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan anak-anak yang di rumah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati, beri kekuatan kesehatan yang terbaik, berkati masa depan mereka, pendidikan mereka. Tuhan sertai, Tuhan lindungi mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia, Provinsi NTT, Kota Kupang. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi bangsa, provinsi dan kota kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil, pemimpin provinsi NTT, gubernur NTT, wakil, wali kota Kupang, wakil dan seluruh jajarannya ada di dalam perlindungan, ada dalam hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Charles Besi sekeluarga ada dalam hikmat, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan semua jemaat Tuhan dari yang dewasa sampai anak-anak ada dalam hikmat dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kedangkan tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Kristus yang abadi tinggal di dalam kita
dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekarang ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini, dan juga menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua yang ada di bawah sini, dan juga mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Nah, ibadah kita sudah selesai. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Hari Raya Natal. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.